Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Syarifah di channel Ini Makananku. Kali ini saya ingin membuat roti gluten free yang enak dan sehat. Rasanya sama seperti dengan roti yang bergluten. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Yuk kita ikuti langkahnya. Yang pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan air dan tambahkan vermipan. Aduk, kemudian juga tambahkan gula arennya. Aduk rata gula, air, dan vermipannya sampai larut. Kemudian diamkan sampai berbuih. Lalu masukkan 1 butir telur. Kocok lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, bisa emak campurkan atau masukkan tepungnya. Lalu emak aduk terus dengan cepat. Karena kita nggak pakai mixer ya mak ya. Jadi kita aduknya harus cepat. Sampai adonannya mengental dan bisa diaduk atau bisa diulenin. Teksturnya ini agak berbeda dengan pembuatan atau adonan roti pada umumnya ya mak ya. Nah seperti ini tuh agak mengental dan agak susah untuk diaduk karena dia sudah agak mengeras ya. Tapi jangan keras mak. Ini kalau sudah pas ukuran air dengan tepungnya, dia akan menjadi tekstur yang memang bisa dibentuk nantinya. Setelah adonan agak mengental, kemudian masukkan menteganya. Lalu bisa emak ulenin pakai tangan. Untuk menguleninya jangan terlalu lama ya mak. Emak uleni terus sampai adonan tepung dan menteganya itu menjadi satu adonan yang bisa dibulatkan ya mak. Nah setelah itu emak bisa pindahkan ke meja kerja, kemudian emak uleni kembali selama kurang lebih 5 menit agar bisa dibentuk nanti adonannya. Memang untuk adonan roti yang gluten free ini berbeda dengan adonan roti pada umumnya. Kenapa? Karena dia tidak bergluten ya, sehingga dia memang untuk adonannya nggak bisa kalis seperti adonan roti yang tidak yang bergluten. Jadi ya cukup dia mudah dibentuk aja. Artinya adonan itu cukup bisa dibentuk, ya sudah cukup segitu. Jadi nggak perlu terlalu kalis, nggak bisa karena dia tidak bergluten, jadi nggak bisa membentuk ikatan-ikatan adonan itu tidak bisa menjadi kalis. Bisa dibentuk bulat seperti ini, kemudian emak potong-potong. Coba emak perhatikan tekstur adonannya ya. Nanti emak akan bisa membedakan antara adonan yang bergluten dan yang tidak bergluten. Jadi untuk adonan yang tidak yang bergluten ini
bisa dibentuk, artinya permukaannya itu bisa betul-betul kalis dan halus. Tapi kalau untuk yang gluten free, yang tidak bergluten ini, dia pecah. Kalau kita aduk terus itu dia akan pecah. Makanya cukup dia bisa dibentuk sekitar 5 menit, itu baru kita bentuk. Kemudian emak potong-potong dan langsung emak isi. Adapun isiannya dan bentuknya terserah, kembali kepada selera emak-emak. Jadi untuk adonan yang satu resep ini saya bagi menjadi 8 atau sampai 6 sampai 8 buah, itu ya, bisa menjadi 6 sampai 8 buah roti. Itu saya bentuknya bisa saya bentuk isi dengan keju panjang, kemudian ini saya isi dengan mesis. Ada juga nanti saya bikin yang nggak ada isinya, artinya kosong, bisa nanti kita isi dengan sosis ataupun dengan beef atau dengan yang lainnya. Nah, ini saya bikin bentuk seperti puff pastry. Jadi kita potong bentuk seperti segitiga, kemudian nanti kita isi dengan keju, lalu kita gulung dari posisi yang besar sampai ke arah yang kecil. Setelah selesai dibentuk semuanya, kemudian emak proofing selama kurang lebih 10-15 menit. Dan setelah itu bisa emak oven selama kurang lebih 25-30 menit, tergantung oven di rumah emak-emak ya. Dan hasilnya seperti ini. Tuh, lihat ya, dia permukaannya nggak halus. Jadi memang agak berantakan, agak kasar gitu, karena memang gluten free. Tapi kita lihat isinya, dia bisa lembut ya mak ya. Walaupun gluten free dia tetap lembut, cuma nanti untuk penyimpanannya mak nggak bisa di suhu ruang karena dia cepat mengeras. Nah, inilah hasilnya mak, bisa dicoba di rumah untuk makanan cemilan ataupun sebagai pengganti makanan roti yang bergluten. Ini cukup sehat dan bisa kita jadikan sarapan ataupun cemilan sehari-hari untuk keluarga di rumah. Rasanya yang enak dan teksturnya yang lembut, cocok sebagai pengganti roti yang bergluten. Selamat mencoba mak, jangan takut untuk mencoba ya.